Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada LP2M yang telah memberikan dana penelitian dosen pemula tahun anggaran 2021 kepada saya. Izinkan saya untuk memberikan laporan kemajuan terkait penelitian dosen pemula yang saya lakukan. Nama saya adalah Dian Fitri Handayani dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Yang menjadi latar belakang saya pada riset kali ini adalah karena di Indonesia mayoritas masyarakat di Indonesia itu terdiri dari masyarakat Muslim. Sumber pendapatan tertinggi di Indonesia selain dari pajak itu juga berasal dari lembaga perhimpunan zakat. Juga berperan penting dalam membantu pembangunan ekonomi yang ada di masyarakat. Zakat itu sangat penting bagi organisasi maupun lembaga pengelola zakat. Dengan adanya sumbangan zakat, baik sukarela atau zakat yang merupakan kewajiban agama yang terkandung di dalam aturan Islam. Di Indonesia sendiri juga mengatur terkait aturan pembayaran zakat. Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia telah menetapkan bahwa terkait pencatatan, pengukuran, pengakuan, dan sudut pandang ilmu akuntansi terkait pembayaran zakat itu dimuat dalam PSAK 109 terkait pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Pada PSAK tersebut menjelaskan bagaimana zakat itu dicatat berdasarkan akuntansi, pengakuan zakat itu bagaimana, serta perlakuan zakat ketika dilakukan pembayaran zakat, baik itu oleh lembaga swasta maupun lembaga lainnya yang ada di Indonesia. Pada PSAK menetapkan pada aturan PSAK nomor 109 menjelaskan bahwa zakat merupakan harta wajib yang harus dikeluarkan oleh si pembayar zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Zakat merupakan kewajiban yang harus diserahkan melalui amil zakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau secara langsung, si pembayar zakat bisa langsung memberikan kepada yang dirasa berhak, yang berdasarkan ketentuan si penerima zakat. Namun kalau secara tidak langsung, pembayar zakat bisa membayarkan zakat melalui lembaga-lembaga pembayaran zakat yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil riset terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Rizwan tahun 2014 menemukan bukti bahwa tingkat religiusitas, jenis kelamin, serta latar belakang pendidikan itu menjadi faktor-faktor penting dalam pemberian kontribusi perilaku masyarakat dalam pembayaran zakat. Lalu berdasarkan riset yang dilakukan oleh Nur et al. Tahun 2004 juga menemukan bukti bahwa religiusitas memberikan pengaruh yang signifikan dalam pembayaran zakat. Hal ini berbeda dengan yang ditemukan oleh Idris tahun 2003 yang menemukan bukti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat religiusitas dalam pembayaran zakat. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan untuk menggali lebih dalam pengaruh tingkat religiusitas, gender, latar belakang, serta etika dalam pembayaran zakat, serta menggali lebih dalam faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat Muslim dalam pembayaran zakat. Membayar zakat di Indonesia merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Namun di Indonesia hanya satu lembaga pemerintah yang memang mengelola zakat. Karena masih rendahnya tingkat kepercayaan. Selain itu, lembaga pengelolaan zakat di Indonesia itu belum bisa berkembang karena juga masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat. Serta belum ada regulasi yang mengatur dan memastikan bahwa masyarakat Muslim itu memang telah patuh pada hukum dan aturan Islam dalam pembayaran zakat. Sehingga karena tidak adanya regulasi, maka hanya didasarkan pada kesadaran masyarakat Muslim itu sendiri dalam pembayaran zakat. Hanya berdasarkan kepada tingkat keimanan dan kepercayaan masyarakat Muslim itu sendiri dalam pembayaran zakat, karena belum ada regulasi yang mengatur.
Sehingga rumusan masalah yang diajukan itu adalah apakah religiusitas berpengaruh terhadap perilaku Muslim dalam membayar zakat. Yang kedua, apakah gender berpengaruh terhadap perilaku Muslim dalam pembayaran zakat. Yang ketiga, apakah pendidikan berpengaruh terhadap perilaku Muslim Indonesia dalam pembayaran zakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi lebih dalam, jauh faktor religiusitas, gender, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan dalam pembayaran zakat. Lalu melihat faktor mana saja yang memberikan pengaruh paling kuat dalam pembayaran zakat. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah saya menggunakan metodenya survei langsung menggunakan kuesioner yang saya berikan, yang saya sebar selama bulan Juni sampai bulan Agustus tahun 2021. Kuesioner saya sebar menggunakan kuesioner yang saya sebar melalui e-kuesioner atau kuesioner berbasis internet, sehingga ketika saya hanya memberikan link kepada beberapa subjek yang saya tentukan di awal. Yang saya jadikan subjek pada penelitian kali ini itu adalah Muslim yang ada di Indonesia yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan. Kriteria ini saya tentukan ya karena berdasarkan ketentuan pembayar zakat itu sendiri adalah bagi masyarakat Muslim yang memang sudah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup untuk pembayaran zakat. Lalu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Muslim yang ada di Indonesia yang dari berbagai macam suku, budaya, tingkat pendidikan, dan profesi. Teknik pengambilan sampel melalui teknik snowball sampling dengan kriteria Muslim yang telah memiliki penghasilan. Metode snowball sampling ini saya gunakan karena dengan snowball sampling ini saya diharapkan dapat meraih atau memperoleh lebih banyak jumlah responden dibandingkan dengan hanya menentukan pada beberapa subjek yang ingin saya tetapkan. Jadi dengan metode snowball sampling ini, apabila harapannya bagi responden yang telah mengisi kuesioner saya itu bisa membantu untuk menyebarkan kuesioner tersebut ke masyarakat lainnya sehingga bisa lebih luas dalam mencakup sampel yang ingin diharapkan. Periode penelitian dari bulan Juni sampai bulan Agustus. Lalu pada tahap pengujian hipotesis, saya akan menguji hipotesisnya ke dalam tiga kelompok. Yang pertama melalui analisis faktor. Pada analisis faktor ini, saya melakukan pengujian awal yang dilakukan dengan melakukan analisis yang memastikan bahwa tidak ada faktor-faktor yang saling berhubungan dan saling tidak berkorelasi satu sama lain. Sehingga apabila faktor-faktor ini terpenuhi, maka bisa dilanjutkan ke analisis selanjutnya. Analisis selanjutnya dilakukan dengan menguji korelasi dari keterkaitan hubungan masing-masing dari variabel. Terakhir, apabila analisis faktor dan analisis korelasi telah terpenuhi, barulah saya melakukan multiple regression analysis untuk menguji hubungan etika, gender, tingkat pendidikan dalam pembayaran zakat. Draft hasil yang saya lakukan, saya baru sampai melakukan di analisis faktor. Yang pertama, analisis faktor ini yang saya lakukan itu adalah KMO dan Bartlett test. KMO ini atau yang sering disebut juga dengan Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, itu dilakukan tujuannya untuk menguji kelayakan suatu variabel. Apakah variabel dapat diproses lebih lanjut atau tidak menggunakan teknik analisis faktor. Suatu variabel dikatakan layak apabila nilai KMO-MSA itu di atas 0,5 dengan nilai Bartlett testnya kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis faktor, tabel output yang ditampilkan menunjukkan bahwa nilai KMO yang saya peroleh itu adalah nilainya 0,699, itu lebih besar dari 0,05. Dan nilai Bartlett test sebesar dengan tingkat signifikansinya itu adalah 0, kecil dari 0,05. Yang artinya analisis faktor dapat dilanjutkan karena telah memenuhi persyaratan.
Yang kedua itu adalah analisis faktor anti-image metric. Anti-image metric ini digunakan untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak digunakan untuk dilakukan analisis faktor. Pada tabel 2, pada tabel di bawah dapat dilihat nilai yang memiliki kode huruf A nilainya harus di atas atau lebih besar dari 0,05. Pada tabel anti-image matrix dapat dilihat nilainya 0 di atas 0,05, sehingga persyaratan selanjutnya juga terpenuhi untuk melakukan analisis faktor dan layak untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya itu adalah uji komunalitis. Uji komunalitis ini dilakukan untuk melihat nilai variabel mana saja yang mampu menjelaskan faktor. Suatu variabel dianggap dapat menjelaskan suatu faktor apabila nilai extraction-nya itu lebih besar dari 0,5. Berdasarkan hasil pengujian, dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah, nilai variabel yang mampu menjelaskan faktor itu adalah variabel gender dengan nilai extraction-nya 0,799 lebih besar dari 0,5. Lalu variabel akhlak dengan 0 faktor akhlak dengan nilai 0,0607 besar dari 0,5. Lalu faktor ibadah wajib 0,594 besar dari 0,5 serta ibadah sunnah itu sebesar 0,712 besar dari 0,05. Rencana selanjutnya yang saya lakukan pada penelitian ini adalah melakukan pengolahan data dan pengujian hipotesis serta analisis faktor yang lebih mendalam. Karena pada analisis faktor ini belum lengkap analisis faktor yang saya lakukan karena masih banyak faktor-faktor yang lain yang harus saya uji terlebih dahulu untuk menentukan pengaruh yang lebih signifikan untuk mengeksplorasi lebih dalam terkait faktor-faktor tersebut. Lalu selanjutnya setelah analisis faktor saya tentukan, saya akan melakukan analisis korelasi untuk menguji kekuatan pengaruh dan arah dari hubungan masing-masing variabel atau masing-masing faktor. Dan terakhir, barulah dilakukan multiple regression analysis untuk menguji apakah etika, gender, dan tingkat pendidikan dalam pembayaran zakat itu berpengaruh atau tidak. Terakhir, rencana luaran yang ingin saya capai itu adalah publikasi di jurnal nasional dan terakreditasi SINTA atau juga bisa pada publish proceeding internasional pada PCBA 8. Sekian presentasi penjelasan terkait laporan penelitian saya, laporan kemajuan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.